Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elvan Mauludi pada mata pelajaran Alpro menggunakan bahasa C++. Menyambung materi sebelumnya, ada beberapa hal yang ingin saya evaluasi atau saya revisi. Pertama itu tentang int. Int itu bukan variabel ya, maksud saya itu adalah tipe data. Sedangkan main itu adalah fungsi. Sebuah fungsi dengan tipe integer. Oke. Itu saja yang untuk revisi. Selanjutnya kita melanjutkan materi tentang pembahasan kode program bahasa C. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ini adalah contoh sederhana bahasa pemrograman C++ yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, sebelum lebih lanjut, pada materi yang sebelumnya, ketika program ini kita compile, maka akan muncul tulisan selamat datang di Maple Alpro. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya secara lebih rinci tentang tahapan-tahapan pembuatan program menggunakan bahasa C++. Pertama, saya hapus dulu baris kode program ini, sehingga yang tersisa itu hanya ada dua baris kode program saja. Yang pertama itu adalah preprosesor IOStream. Nah, preprosesor itu ditandai dengan tanda pagar. Tanda pagar, kalau ada tanda pagar berarti selanjutnya itu adalah preprosesor. Preprosesor ini adalah preprosesor IOStream. IOStream itu sendiri adalah singkatan dari input output stream. Jadi preprosesor ini merupakan library standar yang akan disertakan pada setiap pemrograman C++ yang berisi berbagai macam library input-output standar yang dibutuhkan sebuah program bahasa C agar bisa di-compile menjadi sebuah program yang bisa dieksekusi. Oke. Nah, selanjutnya ini ada baris kedua program, itu adalah fungsi main. Fungsi main itu merupakan fungsi wajib yang harus muncul pada setiap kode program C++. Tanpa adanya fungsi main berarti C++ tidak memiliki acuan fungsi utama yang dijadikan titik awal untuk mengeksekusi program. Oke. Sekarang untuk fungsi main kita akan kembangkan menjadi beberapa baris kode program sederhana. Nah, di sini saya turunkan kode kurung kurawalnya, sehingga baris program yang awalnya cuma 2 baris sekarang berkembang menjadi beberapa baris tambahan. Nah, di sini sebelum lebih lanjut saya tambahkan dulu sedikit komentar. Komentar berisi bagian-bagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah inisialisasi variabel. Nah, apa itu inisialisasi variabel? Inisialisasi variabel itu adalah pembuatan variabel dengan tipe data tertentu. Tipe data itu seperti yang kita jelaskan di sini, salah satunya adalah int. Int itu adalah tipe data integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Ada banyak tipe data pada bahasa C++. Yang pertama itu seperti integer, bilangan bulat, terus float, bilangan desimal, terus char untuk karakter, terus ada lagi yang lainnya nanti akan kita jelaskan secara lebih lengkap pada materi selanjutnya. Untuk sementara ini kita pakai satu dulu, tipe data integer. Tipe datanya tipe data integer dengan variabel itu A. Apa itu variabel? Di sini kita pakai satu huruf saja ya, A. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Oke. Yang kita lanjutkan adalah tentang variabel. Apa itu tadi? Apa itu variabel? Variabel itu kalau kita ibaratkan secara sederhana adalah sebuah wadah. Jadi sebuah wadah, kalau pada program ini wadah tersebut saya beri nama A. Apakah bisa selain A? Bisa. Misalkan kita beri nama nilai. Nilai juga bisa. Dimana ketika membuat sebuah variabel, 2 hal yang wajib disertakan. Yang pertama itu adalah tipe datanya apa. Terus yang kedua, nama variabelnya apa. Nama variabel juga memiliki aturan. Aturannya itu yang pertama tidak boleh diawali
huruf. Sorry, bukan huruf, tapi angka. Jadi harus huruf, terus tidak boleh disert. Tapi kalau setelah huruf, kemudian angka, itu boleh. Tapi kalau diawali angka, itu tidak boleh. Terus yang kedua, tidak boleh menggunakan karakter unik, seperti yang pada keyboard Anda itu seperti karakter seperti ini. Ini. Nah, ini karakter-karakter unik yang terdapat pada keyboard. Oke. Untuk lebih jelas, nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita sekilas dulu menjelaskan apa itu variabel. Sederhananya, seperti yang saya katakan tadi, variabel itu adalah sebuah wadah. Wadah tempat menampung suatu nilai. Nilai itu ada banyak jenisnya, bisa nilai bilangan bulat, maka nilai bilangan bulat itu bisa kita tampung menggunakan variabel tipe int atau integer. Tapi kalau nilainya lain seperti nilainya bilangan berkoma, itu kita bisa tampung menggunakan variabel dengan tipe data float. Kenapa float? Karena float itu mengkhususkan tipe data untuk nilai-nilai bilangan yang berkoma atau desimal. Bisakah nilai tipe bilangan bulat ditampung menggunakan variabel dengan tipe data float atau desimal? Jawabannya bisa, hanya saja output yang dikeluarkan nanti adalah dalam bentuk desimal. Dan jika nilai tersebut, nilai bilangan bulat tersebut dimasukkan ke dalam bilangan desimal atau variabel tipe desimal, tipe float, yang sebelumnya dan ternyata nilai tersebut sebelumnya sudah diinisialisasi dalam bentuk tipe integer atau bilangan bulat, maka nilai tersebut tidak bisa langsung dimasukkan begitu saja, tapi harus dikonversi terlebih dahulu ke tipe bilangan bulat. Oke, sekarang sudah saya inisialisasikan suatu variabel dengan nama nilai. Terus saya inisialisasikan lagi variabel kedua, tipe bilangan bulat dengan nama A. Terus saya inisialisasikan lagi variabel ketiga dengan nama B dengan tipe integer juga atau bilangan bulat. Ini adalah tahapan pertama, inisialisasi variabel. Tahapan kedua adalah mengoperasikan variabel tersebut menggunakan operator aritmatik. Nah, di sini saya tulis proses operasi variabel. Nah, dalam pengoperasiannya, variabel yang sudah kita inisialisasikan tersebut bisa dioperasikan nilainya atau nilainya bisa ditukar ke nilai variabel lain, baik itu nilainya yang bertambah ataupun berkurang menggunakan operator aritmatik. Operator aritmatik itu adalah operator seperti operator tanda plus yang digunakan untuk penjumlahan, terus tanda minus pengurangan, slash digunakan untuk pembagian, terus bintang untuk perkalian. Apakah ada jenis operator lain? Ada, hanya saja kita jelaskan part ini dulu. Oke, sekarang saya ingin membuat sebuah program penjumlahan di mana penjumlahan itu adalah penjumlahan dari variabel A plus variabel B dan hasilnya ditampung di variabel nilai. Oke, kita mulai sekarang. Misalkan sebelum lebih lanjut kita kasih dulu, karena kita baru menginisialisasi variabel yang sudah kita inisialisasikan ini nilainya masih kosong, belum ada nilai. Nah, kita isi dulu dengan nilai. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Karena yang ingin kita jumlahkan adalah variabel A dan variabel B, maka yang kita isi itu cuma variabel A dan variabel B saja. Misalkan variabel A saya isi dengan nilai sebesar 4, bilangan bulat 4. Terus maka hasilnya seperti ini. Terus variabel B saya isi dengan nilai sebesar 2 bilangan bulat seperti ini. Jadi A sama dengan 4 titik koma, B sama dengan 2 titik koma. Perlu diingat pula pada bahasa pemrograman C++, titik koma itu adalah sebuah tanda yang digunakan untuk mengakhiri suatu perintah program. Jadi kalau tanda titik koma di awal ini saya hapus, maka yang terjadi itu program akan membacanya seperti ini. Nah, seperti ini, dan ini akan menyebabkan error. Untuk memisahkan kedua operasi ini, maka kita tambahkan tanda titik koma. Ya, sekarang tanda errornya sudah hilang. Oke, sekarang ada dua nilai. Nah, bagaimana cara mengoperasikan kedua nilai ini agar nilainya masuk ke variabel nilai?
Caranya itu sederhana, sama seperti membuat operasi matematika pada mata pelajaran matematika dasar. Seperti ini. Nilai sama dengan A plus B. Nilai A berapa? Nilai B berapa tadi? Nilai A 4, nilai B 2. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 6. Oke, coba kita eksekusi dulu, kita run without debug. Jadi kita langsung jalankan program tanpa proses debug. Apakah hasilnya benar? Ya, hasilnya benar. Hanya saja nilai hasil tersebut belum bisa muncul pada layar karena kode program yang kita kerjakan di sini hanya untuk mencari nilai, tapi belum menampilkan nilai. Nah, bagaimana cara menampilkan nilainya? Cara menampilkan nilainya itu adalah dengan menggunakan statement penampil nilai. Nah, di sini apa? Tampilkan nilai. Saya buat catatan tampilkan nilai. Nah, statementnya itu seperti apa? Kita buat seperti ini. std:2.2 count. Nah, untuk nilai yang sifatnya ditampilkan pada layar, nilai untuk menampilkan nilai output, maka kita gunakan tanda kurang dari. Tapi ada saatnya kita juga akan menggunakan tanda lebih dari. Nah, tanda ini nanti digunakan untuk input. Kalau ini untuk menampilkan output ke layar. std count terus petik 2. Nah, petik 2 titik koma itu untuk mengakhiri suatu statement. Nah, di sini saya tambahkan suatu statement penjumlahan A plus B sama dengan berapa? Sama dengan nilai yang terdapat pada variabel nilai. Atau kita sederhanakan, jangan pakai kata nilai tapi hasil saja ya. Hasil lebih gampang dipahami, tidak membingungkan penjelasannya. Hasil, nah seperti ini saja. Hasil A plus B, penjumlahan A plus B sama dengan variabel hasil. Oke, kita coba compile program ini. Ada masalah atau tidak? Kita jalankan. Ya, ternyata berjalan. Nah, di sini muncul keterangan penjumlahan A plus B sama dengan 6. Nilai A tadi berapa? 4, nilai B 2. Jadi 4 tambah 2, 6. Sudah benar ya. Hanya saja ada sedikit hal yang masih kurang dalam proses ini. Perlu ditambahkan lagi suatu statement penghentian proses. Proses berhenti. Kenapa perlu ditambahkan? Oke, kita tulis dulu statementnya. Return 0 titik koma. Nah, statement ini berfungsi untuk membuat fungsi main kembali ke nilai awal 0 atau 0. Kenapa harus dienolkan kembali? Karena setiap kali proses pada program ini dijalankan, itu mengalokasikan suatu nilai memori. Nah, di mana saat memori itu tidak dienolkan, maka yang terjadi adalah program akan mengalokasikan memori tersebut sepanjang program itu berjalan. Dan akibatnya, jika program tersebut jumlah baris programnya banyak, maka memori yang dipakai pun juga akan banyak. Akibatnya, hal tersebut akan membebani komputer sehingga komputer jalannya akan semakin lambat. Nah, untuk meringankan beban kerja komputer tersebut, maka ketika proses program yang sudah kita buat atau sudah kita jalankan berhasil atau ditemukan nilai akhirnya, yang selanjutnya itu adalah kita kembalikan lagi nilai tersebut ke 0. Atau di sini prosesnya adalah return 0. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Klik apakah berhasil? Ya, masih berhasil. Nah, di sini mungkin ada sedikit modifikasi juga, mungkin kita bisa tambahkan enter. Enter itu /n. Kalau saya buat 3 kali /n, berarti ada 3 kali enter. Tapi kalau /n-nya cuma 1, berarti 1 kali enter saja. 1 kali baris ini
turun ke bawah. Nah, di sini juga kita tambahkan dulu kurang dari 2 kali, terus petik 2. Petik 2 ini menandakan tampilan teks, sedangkan ini tanpa petik 2 menandakan nilai variabel. Jadi kalau hasil ini saya tampilkan di sini di petik 2, maka hasil ini bukan hasil yang memunculkan nilai variabel hasil, melainkan teks hasil. Nah, di sini kita hapus lagi, kita tambahi simbol enter, 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 enter. 3 kali. Oh iya, pada program sebelumnya itu saya menemukan errornya itu di sini ya. Saya kelebihan tanda slash ini. Nah, di sini saya sudah menghilangkan itu. Mudah-mudahan programnya berjalan sempurna. Oke, kita jalankan lagi. Run. Oke, sudah berjalan. Penjumlahan A plus B sama dengan 6. Ya. Apakah operasi ini juga kita bisa modifikasi lagi? Bisa. Misalkan di sini program kita itu untuk menambahkan nilai A dan B. Bagaimana jika kita ingin mengurangkan? Kalau mengurangkan berarti kita gunakan operator pengurangan. Operator pengurangan itu minus. Minus. Nah, jadi di sini juga teksnya biar nggak rancu, kita ganti penjumlahan itu, kita ganti pengurangan. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kita coba cek. Oh ini sorry, tanda plus kita ganti juga. Minus. Oke, kita jalankan lagi hasilnya. Ya, pengurangan A min B sama dengan 2. Benar ya. Bagaimana jika nilainya kita ganti? Misalkan ini 14, ini 7. 14 dikurang 7 itu berarti hasilnya 7. Kita coba cek hasilnya. Jalankan. Ya, A min B sama dengan 7. Oke, bagaimana jika angka ini dibagi? 14 dibagi 7. Kalau dibagi berarti operator pengurangan kita ganti menjadi operator pembagian. A min A per B. Nah, di sini kita ganti pembagian. Teksnya pembagian. Pembagian A per B. Atau nggak ada simbol itu ya. Ya udah ini aja. Pembagian A per B sama dengan. Oke, kita jalankan programnya. 14 bagi 7 itu 2 kemungkinan. Oke, 2. Ya benar. Bagaimana jika angkanya itu bukan 7, misalkan 6. 14 dibagi 6 itu hasilnya berkoma. Tapi karena variabel yang kita gunakan adalah tipe bilangan bulat, maka yang muncul juga kemungkinan angkanya nanti angka bilangan bulat, bukan angka desimal. Kita coba. Ya, ternyata tetap 2. Angkanya dibulatkan jadi 2. A dibagi B, 2. 4 dibagi 6 itu 2. Karena apa munculnya 2? Karena tipe variabel yang kita gunakan bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Oke, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan ataupun ada pertanyaan, silakan di komentar melalui kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.